Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nestor Jeffrey dari Prodi Ilmu Hadis NIM 422008. Baiklah, di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab tentang globalisasi atau al-ulama. هناك من يرى في العلماء دعوات إلى تقسيم العمل وانتشار التقنية الحديثة من مراكزها في العالم المتقدم اقتصاديا إلى أقصى الأطراف الأرض. Ada yang melihat globalisasi sebagai panggilan untuk pembagian kerja dan penyebaran teknologi moden dari pusat-pusatnya di dunia yang maju secara ekonomi ke pelosok terjauh bumi. Waman sama ziyadatul intijat, dan kemudian peningkatan produksi untuk tujuan ini. Wa huwa fi sabili dzalik musta'idun la an yaghfira al-ulamati ayya ta'thiril salbiyyu yumkin ay yantujahan ala huwayatan thaqafiyah. Siap memanfaatkan segala dampak negatif positif yang mungkin ditimbulkan oleh globalisasi terhadap identitas budaya. بل هو مستعد لقوم لي بأن هذا الأثار السلبي على الهوية يسير، بل قد يذهب إلى القول بأن الهوية الثقافية سوف تفيد من العلماء. Bahwa ini berdampak negatif pada identitas kemiskinan kemiskinan itu, dan dia bahkan mungkin mengatakan bahwa identitas budaya akan mendapatkan manfaat dari globalisasi. وهناك المفتونون بالمدنية الغربية المواجه عاما ليس بنتاج جهال ماديا فقط، بل في مجال نقل المعلومات وتخزانها وتوفيرها، وبما حقق الغرب في الجالس السياسي والاجتماعي والثقافي. أولئك المفتون بالديمقراطية الغربية. Ada orang yang terpesona oleh peradaban Islam, peradaban Barat, tidak hanya dalam bentuk dalam hal produksi materialnya, tetapi juga dalam bidang transfer, penyimpanan dan penyediaan produksi, dan apa yang telah dicapai Barat dalam bidang politik, sosial dan budaya. Mereka yang terpesona oleh demokrasi Barat dan hubungan sosial Barat dan produksi budaya Barat, wabil alaqatil ijtimaiyah al-gharbiyyah wabil إنتاج ثقافي في الغرب، ويتمنون لشعوبهم سربات الحق بكل هذه الإنجازات. Dan produksi budaya Barat berharap rakyatnya segera mengejar sebuah pencapaian ini dan menemukan jalan untuk melakukannya dalam globalisasi, di antaranya orang-orang yang itu identitas budayanya. هناك أيضا كارهون للعلماء ولديهم أسباب لهذه الكراهية، فهناك من يكرهها لأن فيها مزيد من الاستغلال الاقتصادي، وهذا ما تفعله استثمارات الأجنبية الخاصة عندما تترك بلادها وتذهب الاستغلال للعمالة الرخيصة في البلاد أقلال النبوة. كثرة الأدوية الكبيرة تريد أن تفتح لها كل بلاد العالم أبوابه. Ada juga yang membenci globalisasi, dan mereka mempunyai alasan untuk kebencian ini dan membencinya karena lebih banyak keterbelakangan, kebodohan, dan hanya menimbulkan ejekan. Dan inilah yang dilakukan oleh investasi asing swasta, karena mereka meninggalkan negaranya dan pergi untuk mengeksploitasi tenaga kerja murah di negara-negara lain, sehingga mereka mempunyai perusahaan farmasi besar yang menginginkan semua negara di dunia untuk membuka pintu bagi mereka.
وهناك من يكره العولمة لسبب الاقتصادي بل لسبب الديني. Dan ada juga mereka yang identitas budaya adalah wajib bagi pandangan mereka, karena yang membenci globalisasi bukan karena globalisasi ekonomi, melainkan karena alasan agama. Globalisasi berasal dari pusat-pusat agamanya selain kita. فالعولمة آتية من مراكز دينها غير دينه، بل هي قد تنقرت لأديان كلها وأمت بالعلمانية التي لا تختلف كثيرا في نظر هؤلاء عن الكفر، ومن ثم فتحته الأبواب أمام العولمة هو فتح الأبواب أمام الكفر. والغزو هنا في الأساس ليس غزوات iqtisadiyah bal huwa dini. Tetapi ia telah mengingkari semua agama dan percaya pada penaklukan di sini. Pada dasarnya bukan penaklukan ekonomi, melainkan arogasi agama. Identitas budaya yang terancam di sini adalah agama dan kepercayaan bangsa. Kemudian إن كل من المواقف المؤيدة والرافضة العولمة يحمل في رأيه البعض جزءا من الحقيقة. نعم، إن العولمة قد تؤدي إلى زيادة الانتاجات. Tetapi ini dan itu hanyalah dua bagian dari fenomena yang lebih komprehensif. Kemudian ekonomi tidak hanya diperlukan untuk mencegah eksploitasi, tetapi lebih diperlukan untuk mencapai sebuah kebangkitan bangsa secara menyeluruh. Globalisasi juga menjadi ancaman bagi agama dan percayaan serta terhadap nilai-nilai bangsa. والتنفس في هذه الصراع لا يرحم الضعفاء بل يعادي معتقداتهم ومقدساتهم والعولمة، ولا شك تهدن أنماط الحياة الخاصة بالأمم المحافظة لصالح نبات معين للحياة هو أن سائر في الدون القوية. Globalisasi tidak kecenderungan dominasi ekonomi, persaingan dalam perjuangan ini tidak akan menunjukkan bekas kasihan kepada orang lemah, tetapi akan bermusuhan. Globalisasi tidak diragukan bagi mengancam gaya hidup mereka, sehingga tidak meragukan gaya hidup mereka di negara-negara konservatif, mendukung gaya hidup tertentu yang berlaku di negara-negara kuat. Jadi kesimpulannya ialah globalisasi menjadi dua bagian, yaitu globalisasi dapat mempengaruhi di bidang negatif dan positif. Ada globalisasi ini positif dan negatif. Positifnya adalah untuk mewujudkan sebuah negara yang mulai berkembang. Kemudian dampak negatifnya adalah tindasnya orang-orang yang memiliki budaya di lokal negara tersebut. Kemudian mengintimidasi agama-agama di negara tersebut. Kemudian menjadikan seorang budak atau orang-orang yang di bawah kekuasaan orang yang fanatik terhadap globalisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.